makasih banget nih udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Kenalin Kak, kita dari Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, kita di sini mau izin nih wawancara kakaknya tentang HR untuk memenuhi tugas teknik negosiasi yang dibimbing oleh Pak Adrian. Oke, kenalin Kak, aku Dea Ananda Putri, biasa dipanggil Ana. Aku Zugina, biasa dipanggil Zugina. Putri. Oke. Nah, boleh kenalan nggak nih sama Ya, kakaknya? eh, aku alumni Poltek juga, MSDM 2019, aku Adam, HR leader dari Super Spring, IT company gitulah di Jakpus. Nah, izin tanya Kak, kakak tuh sekarang posisinya di, oh ya udah Kak tadi ya. Iya. Kalau misalnya udah berapa lama sih kakak di dalam dunia ini nih di bidang ini? Aku 4 tahunan lah. Oke. Ya. 4 tahun, tapi kalau di perusahaan yang sekarang Perusahaan yang sekarang itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, berarti sebelumnya udah juga di perusahaan lain gitu. Udah. Nah, kalau misalnya di pekerjaan kakak sebagai HR nih, tantangan apa sih kak yang paling sering ditemuin sebagai posisi HR nih gitu? Tantangannya Ya, karena ngurusin manusia ya, dinamiknya itu sih naik turun, terus isi kepala manusia kan juga nggak bisa kita samain gitu, persepsi mereka juga beda-beda. nah kalau misalnya buat menghadapi tantangan itu tuh kadang kemampuan negosiasi itu perannya sebesar apa sih kak buat nyelesain perdebatan itu tuh? Oke, macam-macam sih, kalian kan udah tahu pilar-pilar HR kan ya. Yang pertama dari rekrutmen dulu, dari rekrutmen aja, habis itu kan seleksi. Jadi kalau proses rekrutmen itu kan kita nyaring CV orang tuh rekrutmen. Setelah itu udah masuk proses seleksi tuh. Ketika seleksi, kita aja udah nego jadwal buat interview sama orang. Ya. Itu udah nego tuh satu. Setelah itu nego jadwal, kita misalkan dia cocok nih, kita nego angka gitu. Nego angka penawaran offering. Sebelum itu pun kita udah nego sama user, yang A gimana Pak, yang B gimana Pak, gitu. Itu udah negosiasi lagi tuh. Ya, setelah itu onboarding lain sebagainya, serah terima. Ada lagi ketika perpanjangan kontrak, ada yang minta di extend, ada yang sekian bulan, ada yang minta naik gaji, itu nego lagi gitu. Terus nego lagi ya sehari-hari juga ada nego, karena aku di sini HRGA and legal, jadi agak luas. Ini pun juga nego tuh biasanya seputaran operasional kantor lah, kayak peminjaman ruangan, peminjaman mobil, itu kan juga ada nego-negoannya juga. Terus mungkin tadi sempat dibahas di ketenagakerjaan ketika bipartit, itu juga udah negosiasi pasti gitu. Terus even kayak nentuin jadwal training, jadwal meeting, itu kan juga nego gitu. Jadi kayak semuanya itu emang Iya, butuh negosiasi butuh nego. banget. Apapun itu di negosiasi. Nego. Iya. Termasuk pengajuan cuti, Oh kan iya. nego-nego juga. Heeh. Pengajuan izin sakit dan lain sebagainya. Sakit nggak sih? Sakit kalau di tempatku, asalkan ada surat sakit asli, surat asli dokter konvensional, jadi bukan halodoc, itu Oh, dan asli ya, iya, karena iya. ada kasus dipalsukan Ada. juga pasti. Itu pasti di approve dan nggak ada limitnya kalau sakit pasti. Oh gitu. Kalau cuti itu biasanya yang nego tuh, karena kalau di satu departemen lebih dari 2 yang cuti di hari yang sama kan pasti Pasti. akan mengganggu Enggak operasional. operasional. Terus kalau dalam negosiasi itu pasti kan kadang suka kayak gak nemu jalan Ya. jalan ininya, Nah. jalan tengahnya. Kalau sikap kakak sendiri gimana dalam menghadapi? Eh, Supaya win-win solution. Ya kalau ngomongin praktikal pasti nggak ada yang win-win ya, pasti ada yang Iya sih, pasti. ya kalau mau bicara realnya semuanya pasti lose-lose lah gitu. Semuanya lose-lose, tapi seberapa besar batas kita rela gitu. Kayak aku ngasih contoh paling gampang ketika nego offering Ya. gitu, HR pasti punya budget sekian gitu, tapi kalian juga pasti udah belajar di negosiasi, kita nggak mungkin kasih tawaran tertinggi dulu. Betul. Gitu, kita kasih namanya mungkin low ball lah, kita low ball dulu. Misal kamu
siapa Zuyina Zu minta ekspektasinya di 6,5 gitu. 6,5 padahal di kalau memang masuk budgetku gitu Sebenarnya aku bisa terima-terima aja. aja, Iya. aku terima pasti kalau memang masuk budgetku, tapi oh ternyata itu di luar budget. Tapi user dan dari HR pun mau sama Zu nih, jadi coba deh nego. Ya nego angka tertinggi ataupun angka yang agak tengah di budgetku itu berapa gitu, katakan 6.000, 6 juta gitu, banyak cover di situ, itu mungkin udah agak out of budget atau udah batas mentok lah di aku. Itu kan berarti aku udah harus ngalahin gitu. Di sisi lain Zu kalau mau nerima ini juga harus nurunin angkanya dong. Ekspektasinya ya betul. Ya makanya kalau jujur-jujuran gitu ya nggak ada win-win di dunia ini, semuanya pasti los-los, tapi ya seberapa kita Rela ngalahinnya ya. gitu, rela ngalahinnya. Biasanya kakak kalau negosiasi sama karyawan-karyawan lain itu pakai strategi apa sih pendekatannya biar mungkin yang kakaknya tuh lebih dapat gitu daripada mereka nawarin yang mereka mau? Nggak ada sih, nggak ada sih, karena dari HR pun ya betul ada pertimbangan kos, tapi kan kita juga harus mengakomodasi keinginan orang-orang gitu, walaupun memang tidak semua keinginan bisa diakomodasi. Itu pasti kita benturinnya tuh ke budget kita, apakah itu yang pengen satu orang atau banyak orang, Ya. itu kepentingan bersama atau enggak. Karena balik lagi ya kalau mau dibenturin lagi, nariknya dari mana lagi, dari kalau masalah salary kita udah punya budgetnya, kalau punya masalah kontrak dan sebagainya itu juga udah ada PP, udah ada aturan undang-undang juga. Tapi kalau berarti yang strategi secara teoritikal gitu ya udah ngalir aja Teori gitu itu ya. ya ngalir aja sebenarnya ya. Jatuhnya ya. Iya, iya. Terus kalau negosiasi itu berarti menurut kakak yang paling penting apa kak? Maksudnya selain komunikasi ya, otomatis kita harus pintar ngomong kan. Nah selain itu Eh, harus apa lagi kira-kira? kalau aku pribadi simpati dan empati gitu. Eh, Kenapa harus empati? Kita harus posisikan kita di mereka dulu biar tahu dasar mereka minta tuh apa. Iya. Oke lah, let's say aku mau perpanjang kontrak siapa, Ananda gitu. Kamu minta naik gaji katakan 7 juta gitu. Ya aku tanya dulu kenapa minta 7 juta dan sebagainya gitu. Padahal mungkin udah di luar salary budget misal Ya. gitu. Tapi ya ketika aku dengar pertimbangannya, oh mungkin karena harus kasih orang tua lah, harus bayarin adik dan lain sebagainya, masih ada cicilan gitu-gitu ya, oke lah mungkin bisa dipertimbangkan, tapi ya nggak langsung serta-merta diterima, mungkin kita cari di angka tengah-tengahnya. Jadi menurutku ya sebagai HR juga secara umum harus berempati banget sih. Karena urusannya sama manusia Urusannya juga sama kan. manusia. Iya. Berarti misalkan ada yang kayak itu tadi di luar budget tapi dari sisi kemanusiaannya masih Ya, bisa dipertimbangkan, berarti kakak pertimbangan itu juga ya? Ya pasti di belakang ada klausul lain, mungkin setahun ke depan juga nggak ada kenaikan gaji lagi karena jatahnya udah dinaikin iya, gitu iya. misal. Jadi impact-nya tuh nggak langsung saat itu juga gitu, bisa jadi ke belakangnya kayak mungkin misal kita bicara yang receh aja, keterlambatan gitu, mungkin telat karena lagi event gitu jadi nggak absen, ya udah kita masih ngalahin gitu. Tapi nanti gitu Tapi ya. nanti nggak ada kedua kalinya lagi gitu. Terakhir nih kak, terakhir ya? Apa? Boleh, terakhir boleh. Terakhir, boleh. Nanti lanjut lagi? Boleh. Oke. Kalau pesan sama tips buat kami yang mahasiswa MSDM itu biar mengasah kemampuan negosiasi kita tuh kayak gimana nih kak? Apa ya? Ya jangan ngacu sama teori banget gitu. Banyakin koneksi, banyakin ketemu orang, nanti kalian pasti tahu cara negonya. Oh itu kan apa ya, jam terbang juga ya pasti ya. Ya intinya jangan saklek-saklek banget jadi manusia, jadi HR juga jangan saklek-saklek banget karena yang diurus itu manusia. Jadi ya tahu kapan harus stay sama aturan, kapan harus tegas, kapan harus
longgar juga, tahu tahu momennya sih. Untuk ngedapetin sense itu kan juga harus Ya, ini jam juga kan, terbang jam sih. terbang juga gitu ya. Jadi harus kita banyak-banyak itu tadi ya, ketemu Ketemu orang. orang, ngobrol, diskusi. Biasanya kakak Di luar circle-nya lah, jangan iya, circle itu aja. benar. Kalau dulu kakak waktu masih di Poltek ngasah kayak gitunya pas magang atau sebelum itu kakak emang suka ngobrol-ngobrol gitu? Emang suka ngobrol sih. Aku dari dulu emang temenan banyak sama yang aku Axel dulu. Jadi lulus SMA 15 tahun, otomatis temanku banyak temen lebih tua. Jadi aku banyak dari situnya sih sebenarnya. Banyak ngobrol, terus juga ya banyak ngobrol sama orang di luar jurusan juga, di luar kampus mungkin. Jadi sense itunya juga otomatis kebangun Ya, juga ya. jadi ketika kamu mungkin main Twitter lah, main apalah ya. Kalau aku sih generasi Twitter ya, generasi iya, Twitter karena iya, bener. banyak diskusi di sana Ya. gitu. Itu ya jadi jadi tempat buat belajar juga sih kalau bisa. Kalian kerja di mana pun, nggak cuma di HR, itu hubungannya sama manusia lain, abluminan nasas. Iya, Ya, betul. itu benar-benar kalau menurutku benar-benar harus digedein empatinya sih. Jadi tahu harus ya, tahu kapan harus memahami aja tanpa memaklumi, tapi tahu juga kapan harus memaklumi. Mantap, quotes nih, quotes banget nih. Ditulis nanti Nanti ditulis ya kak di Iya, video. boleh. Boleh. di osjur. Oke, itu aja. Cukup. Ina, terima kasih Kak Adam atas waktunya. Makasih you. banyak kak. Mohon maaf juga kita banyak telatnya. Mohon maaf ya kakak. Aduh. Aku yang mohon maaf nggak mau di minggu karena hari istirahat. It's okay Ya, kak. nggak apa-apa. Kita juga merasa. Kita juga merasa minggu adalah persiapan untuk Senin. Iya. Pokoknya minggu siang tuh Udah Senin Bete- aja. bete banget. Iya betul. Udah. Tugas besok apa ya? Oke, siap, terima kasih. Closing. Beda gitu kayak atau apa? Apa nih? Ya, dadah, terima kasih. Terima kasih teman-teman.